Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke bagian terakhir dari mata kuliah penyelidikan tanah, yaitu penyelidikan air tanah. Nah, jadi sesuai namanya, yang dicari dari penyelidikan air tanah ini adalah posisi muka air tanah di kedalaman berapa dan sifat rembesan air tanah, jadi permeabilitasnya bagaimana. Nah, pemantauan muka air tanah sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan lubang bor, bisa menggunakan standpipe, bisa juga menggunakan piezometer. Sedangkan untuk sifat rembesan atau permeability bisa kita lakukan uji rembesan pada lubang bor, bisa uji pompa pada lubang bor atau uji pompa skala besar. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk mencari muka air tanah bisa menggunakan lubang bor, bisa menggunakan standpipe, bisa menggunakan piezometer. Sedangkan untuk mengetahui sifat rembesan air tanah bisa melaksanakan uji rembesan di lubang bor, bisa melaksanakan uji pompa pada lubang bor atau uji pompa skala besar. Sekarang kita lihat dulu satu-satu. Sekarang pemantauan muka air tanah di lubang bor. Prosedur yang dianjurkan adalah bor kering awal pengeboran, kemudian pemantauan rutin pagi dan sore. Pemantauan rutin ini maksudnya dia diukur, jadi waktu pagi di lubang bor itu kedalaman air tanahnya di berapa meter atau berapa senti, sore bagaimana. Kemudian pemantauan jangka panjang pada bekas lubang bor. Jadi diketahui rata-rata nanti muka air tanah itu di kedalaman berapa dari permukaan tanah asli. Oke, jadi dengan catatan ini merupakan cara rutin, hasilnya perlu interpretasi seksama, jadi memang harus diamati secara hati-hati tiap waktu. Perlu waktu stabilisasi muka air tanah, karena setelah dibor itu akan terganggu, jadi setelah dibor dibiarkan dulu supaya dia sampai stabil, hasil berlaku pada saat penyelidikan, jadi kalau sudah lama-kelamaan kemungkinan besar dia akan berubah. Nah, ini yang terpenting adalah muka air tanah dapat berubah tergantung cuaca, perubahan topografi, pola konsumsi air tanah, dan lain-lain. Selain melakukan pemantauan muka air tanah, bisa menggunakan standpipe, water standpipe, ini gambar 20. Jadi ada semacam pipa yang dilengkapi sensor di situ. Ini untuk pemantauan jangka panjang. Air diizinkan masuk pada semua lapisan tanah. Lubang bor harus bersih sebelum pemasangan, jadi tetap harus dibor dulu sebelum dimasukkan water standpipe-nya. Kemudian hindari air hujan langsung masuk karena akan merusak pembacaan. Perlu dicek berfungsinya standpipe, jadi harus kalibrasi dulu. Ini standpipe seperti ini. Jadi ada protectingnya di atas, dibor, kemudian memasukkan instrumennya, diukur, jadi dia akan baca muka air tanahnya di kedalaman berapa. Kemudian ada piezometer. Nah, ini alat piezometernya. Piezometer dan inclinometer biasanya dipasang bersamaan. Nah, ini piezometer dari atas, bisa dibaca. Ini juga untuk pemantauan jangka panjang. Air hanya diizinkan masuk pada satu posisi. Lebih diutamakan piezometer ini sebenarnya lebih utama untuk mencari tekanan air pori. Jadi bukan fungsi utamanya bukan untuk mencari kedalaman muka air tanah, tapi mencari tekanan air pori. Namun ya dengan dapat tekanan air pori biasanya dapat juga muka tanahnya. Ada beberapa macam ya piezometer. Pertama Casa Grande open tube piezometer, ada pneumatic piezometer, ada hydrometer piezometer, ada vibration wire piezometer. Nah, yang paling sulit adalah harganya mahal, kecuali Casa Grande, dan pemasangannya rumit. Jadi, biasanya kalau kita di Banjarmasin itu vendor-vendor tertentu yang langsung, contohnya kalau jalan yang Anggang itu Geosystem yang langsung masang piezometernya. Dan mereka juga yang langsung membaca hasilnya nanti. Nah, juga perlu pengawasan ketat ahli geoteknik untuk menghindari kebocoran. Ini gambar piezometernya, sketsanya. Ini Casa Grande, ini pneumatik. Jadi kalau Casa Grande yang lebih murah, ini seperti ini, di dalamnya ada protection guard-nya. Kalau pneumatik, karena ada pneumatik, dia ada tekanan, jadi pakai grouting di sini. Pakai grouting dari, bisa bentonite, bisa juga dari bahan lainnya. Nah, kemudian setelah mengetahui uji posisi muka air tanah, juga kita perlu mengecek bagaimana kemampuan rebus air atau permeabilitasnya. Pertama dengan uji permeabilitas di lubang bor. Ini melibatkan massa tanah yang jauh lebih besar dari uji laboratorium sehingga lebih representatif. Kalau uji lab kan sama, ada constant head, ada falling head. Kalau di lapangan di lubang bor ada variable head, ada constant head. Nah, jadi situ. Kemudian terpengaruh bentuk lubang bor, terpengaruh head loss, turbulensi, dan evaporasi. Nah, karena di lapangan ada banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya, head loss, turbulensi, dan evaporasi. Ini jadi casing dari casing dulu, kemudian dimasukkan di uji piezometernya di bagian bawah di lubang bor itu. Kemudian selain itu pompa
di lubang bor, selain permeabilitas juga melibatkan massa tanah lebih besar dari uji permeabilitas sehingga lebih representatif. Kalau uji pompa di lubang bor, maka yang kita dapat infonya adalah pertama kita mendapatkan permeabilitas tanah, kita juga memperoleh kandungan air tanah atau water content-nya bagaimana, kemudian kita peroleh besaran penurunan muka air tanah dan jauhnya penurunan muka air tanah, itu kita peroleh di uji pompa di lubang bor. Ini dianjurkan untuk dilakukan pada proyek dengan basement di kota-kota metropolitan. Namun dalam hal ini interpretasinya sulit, terbanyak asumsi sehingga perlu ahli untuk melakukan interpretasinya. Karena ya kan uji pompa di lubang bor ini harusnya kita memompa air di lubang bor keluar. Air itu bisa dari mana saja, nggak cuma dari lokasi itu. Makanya ini interpretasinya sulit. Nah, ini pumping well-nya. Jadi kalau misalnya kita memompa di sini, tapi di sini ada sumur, maka akan otomatis akan turun. Ini mempengaruhi sekali dan harus hati-hati dilaksanakan. Apalagi ini uji pompa skala besar, semacam trial excavation, dianjurkan bila kondisi memungkinkan, lahan siap, ada alat berat dan cukup waktu, karena sangat sulit dilakukan. Mendapat informasi lain selain yang tadi, yaitu banyaknya air untuk desain kapasitas pompa, mengetahui kemungkinan kesukaran pada galian, yaitu HIF, stabilitas lereng, sehingga alat gali yang cocok dan pengaruh penurunan muka air tanah. Oke, sekian penyelidikan tanah dan materi-materi sebelumnya. Terima kasih, semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.